Ini menunjukkan bahwa hikmat adalah bagian dari rencana dan kedaulatan Allah sejak awal. Paham lo, Ding? Boleh bingung? Minum bodrek dulu kalau bingung. Loading, loading. Oke, aku tanya dulu lah, loading. Tuanmu ada di mana, loading? Ada di Kenapa? Aku tanya dulu, tuanmu ada di mana? Ada di Aras. Aras, di mana itu? Ya ndak tahu di mana. Gua nggak tahu. Lah memang Jadi emang saya pernah ke Aras. Kayak gini. Jadi kau sembah dia 5 kali sehari, sedangkan kau nggak tahu Tuhanmu ada di mana. Itu bagaimana? Coba. Ya kan di kitab suci yang memerintahkan. Apa kata sembahlah aku katanya. Jadi kamu percaya? Lah percayalah kau saja kitab suci kau tolak. Aku jelas percaya kitabku karena ada di abad pertama. Kalian ada di abad berapa? Ke-7, ke-6. Gimana itu kau percaya gitu? Jadi kau percaya kitabmu? Jelas dia ada abad pertama. Jadi aku tanya dulu sama kamu. Bagaimana kau percaya kitabmu dari tadi kau tolak Jadi- saja kitabmu itu? Di abad pertama kalian kemana? Kalau nggak ada abad pertama, di mana? Maksudnya? Tuhan kalian di mana? Kalian kan ada abad ke-6 ke-7. Jadi abad pertama itu kalian ada di mana sebelumnya? Menyembah siapa? Apa pertanyaan kau ini? Bingung. Dan sudah Bro, jelas itu. dengar baik-baik Al-Quran ya. ini Dengar. ada di abad ke-6 dan ke-7. Ya, dengar baik-baik. Ya. Dengar baik-baik. Nah, Tuhan itu cuma satu, tidak terlihat. Betul. Itu Tuhan seluruh manusia. Cuma cara Betul. kita memahami Tuhan itu berbeda-beda. Kalau kita berbicara masalah Tuhan, berarti bukan berbicara tentang abad keberapa bukan. Ketika Ya, kita justru berbicara, dengar dulu. Ketika kita berbicara masalah Tuhan, berarti kita berbicara masalah sifat-sifat Tuhan. Maha kekal, maha pemberi, tidak tertidur, apalagi mati, tidak. Nah itu. Sekarang kita punya pemikiran logika ini. Kita diberikan akal untuk berpikir. Matahari satu, bulan satu, bumi satu, masa Tuhan dua? Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen. Maka disinilah kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, Kalau Tuhan betul. salah, dengar dulu. Kalau Tuhan salah, Tuhan saya salah, berarti saya satu keluarga pengen yang benar, yaitu berarti ikut kamu. Tetapi ketika Tuhan kamu yang salah, maka saya mengajak mari sama-sama kita benar. Disinilah kita berdiskusi pakai dalil. Dari tadi kamu bernarasi, dalilmu menolak. Kalau saya bernarasi, dalil yang mendukung. Oke, Ada juga ini kan kajian. kita bentar, oke. Kita kan dari tadi bahas Alkitab. Coba kita bahas Al-Qur'anmu, boleh? Nggak sampai kamu ke situ, Alkitab saja kamu tolak, kamu mau bahas Al-Quran pula. Oke, kutanya sama kamu, baik, kita bahas Al-Quran, kita bahas Al-Quran. Kutanya sama kamu dulu. Kita bahas Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kamu bisa baca Al-Quran atau tidak? Untuk apa kita pandai membaca tapi tidak tahu artinya? Saya tidak tanya pandai membaca. Kutanya sama kamu. Kamu kan mau membahas Al-Quran. Kamu bisa Ya. baca Al-Quran atau tidak? Tidak, saya tidak pandai baca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran dulu baru kita bahas Al-Quran ya. Ada terjemahannya, loading. Berarti itu kamu mau bahas terjemahannya dongo, bukan Al-Quran. Jadi apa bedanya? Bacaannya sama terjemahannya apa bedanya? Apa tidak apa ada perbedaan? Kamu tahu tidak, kosakata bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama apa beda? Beda. Ada berapa perbedaan? Sabar, ada berapa perbedaan? Artinya sama atau tidak? Apa ada berapa perbedaan? Ya jelas beda, bahasa Arab sama bahasa Indonesia beda lah. Ada berapa kosakata bahasa Arab dan kosakata bahasa Indonesia? Cari dulu. Mari. Yang saya tanya itu loading, kau jawab, jangan kau lari-lari. Kan Saya sudah tidak jelas lari. itu bahasa Indonesia bahasa Arab beda. Kalau kita tidak pandai membaca, Begini, saudaraku. ada terjemahannya. Iya begini, ketika kamu mau membaca Al-Quran, ketika kamu mau membahas Al-Quran, ya, sementara kamu tidak tahu baca Al-Quran, sementara Bibel kamu yang sudah fix bahasa Indonesia kamu tolak.
gini Kita, aja. ya, dengar. Ya. Kita dengar. Kitab yang dari tadi kita bahas, adalah kitab kamu. Kitab kamu sendiri saja kamu tolak, apalagi Gantian. Al-Quran. Sekarang kita bahas, boleh? Kalian ini sumum bukmum unyum. Gini aja, Kalian gini. serius. Saya tidak pungkiri, silakan kamu mau bahas Al-Quran sama saya, tapi syaratnya cuma satu, kamu belajar Al-Quran dulu, belajar baca Al-Quran dulu. Ada terjemahannya, nggak usah bikin Belajar ribet. baca. Oh, berarti itu kita bahas terjemahannya. Apa beda artinya sama terjemahannya? Berarti kamu mau kita bahas terjemahan Al-Quran, dan Islam itu tidak modal terjemahan. Aku bilang, apakah beda terjemahannya sama bahasa Al-Qurannya, bahasa Arabnya? Beda. Iya, kita mau bahas Al-Quran, sementara kamu saja Bibel kamu menolak. Ya, aku tanya apakah beda terjemahannya sama Al-Qurannya, Arabnya? Beda. Tanya pula. Cari, coba kamu buka di Google situ, apakah Al-Quran dengan terjemahan beda? Coba buka di Google situ. Ya, aku bertanya samamu, kau kan Islam. Buka Aku saja kan di Google. Buka saja di Google. samamu, sama atau tidak? Ada perbedaan tidak? Buka saja di Google, begitu. Iya, aku Tanya bertanya itu. samamu, sama atau tidak? Buka saja di Google. Kok malu menjawab itu aja? Nih, bukan malu, kamu buka saja di Google situ. Coba kamu Sudah lihat. jelas itu. Bahasa Arabnya ada, terjemahannya ada. Ngapain lagi kau suruh baca Ya, Arabnya? Kamu kan bertanya, apakah Al-Quran itu sama, terjemahannya sama atau tidak? Coba kamu buka di Google situ, tanya Google atau AI. Aku kan nanya samamu. Jawablah, kok malu? Tinggal jawab iya sama udah gitu loh. Bukalah di Google situ. Ya udah sama katanya sama. Mana coba buka. Ya udah sama jawabannya sama. Coba buka. Jadi menurutmu beda gitu. Jadi menurutmu beda terjemahannya. Jadi jangan lupa minum bodrek ya, bodrek. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Oke, gak usah bahas Al-Quran aja lah. Nanti kau pening gak enak pula kan. Gini aja. Gini aja. Doding, Al-Quran itu terbentuk dari mana? Dari mana? Kau bertanyalah tentang Islam lah. Pusing juga. Oke. Terbentuknya Al-Quranmu dari mana? Hah? Terbentuk Al-Quranmu dari mana? Apa? Astaga. Tidak dengar suara kesusahan. Al-Quranmu itu terbentuk atau dibuat oleh siapa? Kalau untuk sekarang ya dipercetakan Al-Quran, banyak yang cetak itu. Asal mulanya dari mana? Ya Al-Quran itu kan firman Allah. Tanya pula asal mulanya dari mana kau? Iya, firman Allah itu bagaimana sampai ke Al-Quran? Kok bisa ditulis di situ? Dari mana dia gitu? Kenapa? Ya kan Al-Quran, iya kan? Isi firman Tuhan. Ini ku kasih dari mana sama dia kau ya. sampai di situ ke Al-Quran itu? Al-Quran itu firman Allah. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaraan Jibril, ya. Melalui pelantaran Jibril alaihissalatu salam, ya. Ketika Al-Quran itu dulu kenapa Al-Quran sekarang sudah menjadi mushaf begitu? Nah, itu karena dulu banyak terjadi peperangan, hafiz-hafiz penghafal Al-Quran ini banyak dibunuh. Makanya para sahabat bermusyawarah bahwa mereka akan membuat Al-Quran akan menulis Al-Quran itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selebihnya kamu buka Google, kamu bacalah. Malah juga begini. Kalau kamu begini dengar. Kalau kamu mau perhatikan cari tahu bagaimana Al-Quran itu proses, kamu buka Google, kamu baca sendiri. Soalnya kalau saya jelaskan kamu bantah kan? Kamu saja. Biar kamu bantah sama Google itu. Oke, berarti firman Tuhan itu ditulis oleh siapa? Nabi Muhammad gitu. Oleh para sahabat. Oh, langsung dia ya bertemu dengan Allah ya. Hah? Ini itu perkataan Allah, berarti dia langsung bertemu dengan Allah kan?
Jelaskan, dari mana terbentuknya Al-Quran itu? Perkataan siapa? Makanya saya bilang sama kamu nih, ini Al-Quran di atas nih, kalian Bibel di bawah nih, kan? Saya mau menjelaskan kepada kalian, itu kalian semua begini-begini, saya mau tarik tidak bisa. Jadi bagaimana? Saya turun ke bawah untuk menjelaskan kalian di bawah. Ya Begitu. jelaskan, Jadi kamu jelaskan. dengar dulu. Kalau memang betul Al-Quranmu ada itu di firman Allah, jelaskan. Makanya saya bilang kalau kamu mau, daripada saya jelaskan kamu bantah-bantah, mending kamu ketik di Google. Jadi kalau mau bantah, kamu diskusi sama Google itu. Gini aja. Kita aja. Al-Quran kan kitab suci, kitab sempurna kan? Kitab sempurna bukan Al-Quran? Hmm? Kitab sempurna atau bukan? Hmm. Oke, kenapa ada hadis lagi kalau udah sempurna? Kenapa harus ada dua? Inilah saya bilang otakmu itu tidak sampai itu. Makanya Dijelaskan aja coba. begini. Saya itu dengar, kamu dengar dulu. Kamu Kenapa ada dengar lagi dulu. hadis? Iya, kamu dengar dulu. Bang Yes. Bang XL. Saya itu paling suka bahasa Al-Quran itu, kan? Terjemahan Al-Quran itu ya. Ketika ada orang yang saya diskusi, terus dia mengatakan contoh yang semalam itu agak lain itu kan, dia mengatakannya Yesus utusan, Bapa adalah Tuhan. Nah, saya suka bahas dengan orang-orang, minimal kalian itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, baru Udah kita aja, kaji Al-Quran. jelaskan aja yang itu, jelaskan Ini aja. dari Nggak tadi usah kau lama. pula tolak Bibel kau mau. Coba jelaskan. Nah, kalian nggak bisa jawab. Apa yang tidak bisa jawab? Aja terus. Al-Quran kan udah kitab sempurna, kitab suci. Kenapa ada masih ada hadis? Kalau udah sempurna ngapain ada yang kitab kedua? Al-Quran itu, ini saya kasih yang simpel ya. Saya kasih yang simpel. Jangan bantah. Karena kamu tidak bisa baca Al-Quran, jangan kamu bantah. Udah begini. Quran surat Toha ayat 14. Di situ dikatakan begini. Aku ini adalah Allah. Dan sembahlah aku dan dirikanlah solat. Bagaimana cara menyembahnya itu dan bagaimana cara solat itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh hadis, yaitu baginda Rasulullah SAW. Begini tata cara menyembah Allah, begini tata cara solat, ruku, sujud. Tapi kitab sempurna. Gimana sih? Bagaimana kamu ini? Walaupun kitab sempurna kalau tidak ada yang mengajarkan kita, bagaimana? Tapi dikata kitab sempurna itu semua sudah ada di situ. Itu sempurna lagi kamu. Ya sudah, mau kamu bagaimana? Coba Coba kamu yang jelaskan itu Al-Quran saya. Coba kamu jelaskan. Mau kamu bagaimana? Oke, diam gantian. Yang dikatakan kitab sempurna itu semua sudah ada di situ. Tidak ada kitab yang lain. Cukup satu kitab. Contoh kami Alkitab itu cukup satu, tidak ada hadis, tidak ada yang tidak perlu lagi karena sudah sempurna Alkitab itu. Sedangkan Al-Quranmu apakah sudah sempurna? Sudah, kau bilang. Kenapa harus ada hadis? Jadi kamu mau sabar. Jadi kamu mau mengklaim bahwa kitabmu itu sempurna, Bibel itu sempurna. Ya jelas. Makanya aku tanya tadi Al-Quranmu. Ini saya mulai tegas ya. Sabar. Kamu mengatakan sabar. Kamu mengatakan tadi kitabmu itu sempurna ya. Sabar. Iya. Makanya kan jadi tanda tanya. Iya, sabar. Ada orang agama Islam gitu, hadis dan Al-Quran. Dengar dulu. Kamu mengatakan kitabmu itu sempurna, betul? Betul. Oke, baik. Karena ada perjanjian lama dan perjanjian baru, isinya lengkap. Oke. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong tidak ada isi, tapi roh alam melayang-layang di atas air. Air dari mana ini? Jelaskan sama saya. Yang mana roh alam melayang-layang di atas permukaan air? Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi ada air, roh alam melayang-layang di atas air. Air dari mana itu? Jelaskan sama saya. Pakai dalil ya. Di bumi ini sudah ada airnya loading sebelum diciptakan segala isinya, air itu sudah ada. Kosong itu ada isi atau tidak? Makanya, waktu kau sekolah pernah belajar geografi?
Kosong baca bumi. Ya, dengar Oke, dulu. kutanya sama kamu dulu. Bumi sudah terbentuk apa belum berbentuk? Sudah. Baca. Isinya masih kosong kan? Bumi, kalau bumi sudah terbentuk, Ya. terus masih kosong, mungkin kosong dalam isi manusia, kosong dalam apa makhluk hidup, itu tidak masalah. Tapi ini bumi belum berbentuk. Ini sudah ada bentuk kotak panjang. Ini sudah ada Artinya bentuk berbentuk bulat. itu, Di situ dengar dulu. bumi belum terbentuk. Kau baca kitabmu itu. Bumi belum terbentuk. Sudah terbentuk dan belum berbentuk itu sama apa beda? Oke, aku tanya. Apakah udah ada bumi pada saat itu? Lah tanyalah sama kitabmu, kenapa tanya sama kitabmu? Akan loading. Masa kau nggak pandai membaca? Bumi belum berbentuk dan kosong, berarti bumi sudah ada, tetapi belum ada isinya, kan gitu kan? Bumi, oke. Kosong Astaga, ada loading. isinya apa tidak? Kosong Aku ada tanya isinya apa dulu, tidak? apakah bumi itu sudah ada di situ? Di ayat Ini tadi. bumi belum terbentuk. Iya, apakah sudah ada? Saya minta kamu yang jelaskan. Buat apa kamu tanya sama saya? Ada yang dulu simpelnya baru kau paham. Coba kamu jelaskan. Bumi Oke. belum terbentuk. Dengar ya. Bumi belum terbentuk, tetapi ada air, roh alam yang lain-lain di atas air. Air dari mana itu? Silakan. Berarti jawaban tadi tidak ada jawaban ya. Kenapa ada hadis kalau Al-Quran itu sudah sempurna tidak ada jawaban? Oke, saya jelaskan yang ini. Akan ada permukaan roh alam lain dan seperti lain. Kenapa? Karena bumi itu sudah ada, tetapi isinya belum ada. Kamu pernah belajar geografi, Loading? Sudah pernah belajar geografi belum? Waktu sekolah? Pusing kok kan? Loading. Tadi Bro, aku bertanya, kau jawab. kosong. Sekarang melompat-lompat. Kalau kosong ada isi apa tidak? Tidak ada. Tapi kan di bumi itu ada air, Loading, air ada air. Makanya aku bilang, kau pernah belajar geografi, Loading, waktu SMP? Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu ada isinya apa tidak? Maksud isinya itu belum ada tumbuh-tumbuhan, belum mulai dia ngarang. Loading. Jadi Aduh. pertanyaanku tadi kok nggak kau jawab. Kenapa harus ada hadis? Nggak kau jawab. Bagaimana? Iya, pertanyaanku tadi nggak kau jawab. Kenapa harus ada hadis kalau Al-Quran itu udah sempurna? Ya dijelaskan itu kenapa bumi belum berbentuk. Ya Jelaskan. pertanyaan tadi nggak kau jawab. Bilang aja nggak kau jawab udah selesai. Baru kau jawab. Iya, saya tidak akan jawab. Saya belum jawab tadi. Iya. Berarti kamu nggak tahu jawaban. Oke. Dikatakan tadi, Loading, permukaan air itu bumi itu memiliki air, Loading. Makanya kau itu belajar waktu SMP pelajaran geografi. Permukaan air itu roh alam lain-lain dan sepermukaan air. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Arti kosong itu belum ada manusia, belum ada tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu pun kau nggak ngerti. Bumi, Bahasa oke. Astaga, Kosong, Loading. kosong itu ada isi apa tidak? Kalau kosong itu tidak ada isinya, tapi di ayat ini diartikan tidak ada tumbuh-tumbuhan, manusia dan hewan. Itu artinya Mana Loading. datanya? Dikasih tahu ngeyel. Mana datanya? Kamu mengatakan bahwa itu belum ada isi karena tumbuh-tumbuhan makhluk hidup, tapi Nah, air oke. sudah ada. Mana datanya? Tadi pertanyaanku tadi nggak bisa jawab ya. Mana datanya? Al-Quran sempurna, sedangkan hadis ada. Itu tuh apa hadis itu gitu? Kalau udah sempurna Al-Qurannya, tidak ada jawaban ya. Lompat-lompat kan aku belum bertanya tadi, belum selesai udah lompat-lompat. Sudah saya bilang tadi kan yang simpel, ya. Kalau sudah ada Al-Quran, kamu bertanya kenapa ada hadis, ya? Ya, itu Kan? ya. Nah, Apa itu? Kenapa? hadis itu untuk memperjelaskan Al-Quran. Contohnya Quran surat Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat. Nah, bagaimana kita Sempurna. dengar dulu, gitu kan?
Bagaimana kita tahu cara penyembah kepada Allah itu diajarkan oleh Nabi. Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, geraknya Nabi. Itulah hadis. Iya, untuk apa lagi ada hadis, sedangkan udah ada Al-Quran yang sempurna. Untuk apa itu lagi? Iya, bagaimana? Al-Quran itu adalah perintah, penjelasannya itu adalah hadis. Begitu bang, makanya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Apabila kalian berpegang kepada dua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu hal yang umum. Al-Quran ini turun perintah sholat, puasa, zakat, sholat, sembahlah Allah. Bagaimana caranya? Itu dijelaskan oleh Nabi. Itu namanya hadis. Oh, jadi hadis itu perkataan Nabi, perkataan manusia. Ya, hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Iya. Jadi kamu percaya perkataan manusia, sesungguhnya kamu percaya semua yang dikatakan manusia kamu percaya. Ya, ada perintah di dalam kitab kami. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Masa saya mau Islam itu ketika dibaca kitabnya itu sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Kalau oten beda, sami'na wa ingkar, kami dengar kami ingkar. Apa tadi kata taatilah Allah dan taatilah Nabimu? Adakah di situ sebut taatilah Nabi Muhammad, di situ dikatakan? Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Rasul, adakah di situ disebut nama Nabi Muhammad di situ? Di Al-Quran ada nggak disebutkan kata-kata Muhammad di Al-Quran kalian? Ada tidak? Baik, ntar. Rasul itu banyak, bukan itu perkataan Rasul itu banyak, bukan hanya Muhammad. Muhammad itu Nabi. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Coba. Beda. Iya, coba bagaimana perbedaannya? Coba. Kalau, oke, saya jelaskan. Bentar. Bahas gue bentar. Oke bro, tunggu bro. Bentar, sabar. Bentar, langsung hilang. Aman tuh. Oke. Apa tadi bang? Pertanyaannya? Perbedaan Nabi Muhammad, perbedaan Rasul dan Nabi. Oh, kalau Nabi itu, kalau setahu aku dia penyampai seperti guru, penyampai firman, penyampai wahyu. Siapa? Sedangkan Rasul itu yang diutus orangnya. Jelaskan. Coba jelaskan. Bilang guru. Oke, sabar. Malu Bang Lodi. Oke, bilang guru, jelaskan saya dulu perbedaan antara Nabi dan Rasul, bilang begitu. Udah jelaskan. Iya, bilang guru, jelaskan dulu perbedaan antara Nabi dengan Rasul kepada saya, bilang begitu. Guru orang bebas, jelaskan dulu itu perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu, Rasul itu dia diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Begitu. Kalau Nabi dia diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, untuk memperkuat dia punya diri sendiri. Makanya di setiap nabi di setiap nabi belum tentulah rasul, di setiap nabi belum tentu rasul, tetapi kalau rasul sudah pasti lah nabi. Karena rasul itu punya kaum, punya umat, kalau nabi tidak punya. Begitu. Jadi di Al-Qur'an itu apakah ada Nabi Muhammad di Al-Qur'an tercantum nama dia? Oke, baik, sabar. Nah, ada tidak di Al-Qur'an? Ada tercantum enggak?
taatilah perintah Allah dan Nabi Muhammad, begitu. Ada tidak? Atau Nabi Muhammad di Al-Quran, ada nggak tulisan Nabi Muhammad di Al-Quran? Yang kalian percaya itu apa? Hadis-hadis tadi percaya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad percaya, gitu. Coba jelaskan dulu. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah ada apa ini? Muhammad. Ya sudah. Berarti ada enggak di Al-Quran? Ya, pertanyaannya tadi, taatilah perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad, ada yang nggak ditulis? Ada apa lagi ya? Ada nggak ditulis? Tadi kan hadis perkataan Muhammad kan? Hadis tadi kan perkataan Muhammad. Kenapa kalian percaya itu perkataan manusia? Kalau memang ada perintahnya, taatilah perkataan Allah dan Nabi Muhammad. Ya, saya percaya. Ini kan tidak ada. dengar. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri, ya, dan para pemimpin yang taat kepada Allah. Ya, selagi mereka mengajar untuk taat kepada Allah, itu boleh kita taati. Tetapi ketika mereka tidak mengajak taat kepada Allah, kita tidak boleh mentaati. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, Rasul itu sudah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya, Rasul itu apakah hanya Nabi Muhammad? Banyak. Makanya rukun iman kita, dengar, makanya rukun iman kita itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Jadi kami itu, makanya saya selalu bernarasi, Bang, tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya Yesus sebagai juru selamat yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Ya, benar. Tapi makanya dengar dulu. Makanya dalam narasi Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu saya percaya kepada Yesus. Saya percaya bahwa dia sabar, dengar dulu. Saya percaya bahwa dia adalah utusan bagi Bani Israel, bukan kita. Dia utusan bagi Bani Israel. Dia diutus di tengah-tengah. Kalau kita tidak percaya bahwa ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil, maka iman kita tidak akan sempurna. Karena rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi Allah. Ada kitab Allah, ada berapa? Ada 4. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Yesus Kristus. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu kami percaya. Tetapi kami tidak mencari tahu untuk di manakah kitab itu. Kami cuma mengimani. Iman itu tidak terlihat namun percaya. Itu iman. Begitu, karena kitab kami yang terakhir ini cuma Al-Quran. Tetapi kami percaya Al-Quran di dalam mengimani kepada kitab-kitab terdahulu. Jadi kami percaya kitab-kitab terdahulu ada diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Tetapi kami tidak diperintahkan untuk mencari tahu itu bagaimana kitab itu. Karena terdahulu Alkitab kan? Mana ada Alkitab? Dulu itu kalau diturunkan kepada, mana ada Alkitab? Alkitab itu dengar baik-baik. Yang kalian pegang itu bukanlah Injil, bukanlah Injil, bukanlah Taurat. Yeremia 8 nomor 8, Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Itu dalilnya, itu yang kalian pegang. Yang kalian pegang itu adalah Bibel. Dengar dulu. Karena yang kalian ada pegang di abad pertama, kalian abad ke-6. Dengar dulu. Yang kalian pegang itu adalah Bibel. Bibel itu bimbingan Belanda. Kalau Injil itu artinya kabar baik. Dengar dulu lah. Kalau Injil itu artinya kabar baik. Di dalam itu pasti menceritakan bagaimana utusan-utusan Tuhan itu diselamatkan, diberikan pertolongan. Kalau yang kalian pegang itu Bibel, itu berita duka kematian Tuhan. Karena di dalam itu menceritakan Tuhan dibunuh, dipaku, ditonjok. Begitu. Jadi sudah tidak ada. Al-Quran kami mengonfirmasikan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah tidak ada. Begitu.
Yang kalian pegang itu bukanlah Injil melainkan Bibel, karena di dalam Bibel itu bimbingan Belanda. Karena itu berita duka tentang kematian Tuhan. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum terserahlah, cawan kembali ini, ke pertanyaan maka tadi Bang kamu- Nuding. Kembali ke pertanyaan tadi dulu. Udah. Jangan ulang lagi. Jadi kan tadi nabi-nabi itu ada banyak. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang bisa menulis hadis itu yang kalian percaya? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Sedangkan tadi di Al-Quran ditulis percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Nabi kan? Sedangkan Nabi itu banyak. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang kalian percaya hadisnya itu? Ya memang dia kan nabi terakhir lah, nabi abada. Dia kan nabi terakhir. Nabi-nabi dulu, nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul terdahulu diutus hanya kaumnya saja. Tetapi Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau dulu hanya untuk Musa, cuma untuk Bani Israel. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus, cuma khusus Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, itu seluruh alam. Karena la nabi ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada cuma satu nabi, nabi nuga, nabi palsu. Hadis itu hanya Nabi Muhammad manusia. Apakah semua perkataan itu benar? Kenapa? Dia kan manusia. Nabi Muhammad kan manusia. Oke. Jadi perkataan dia yang di hadis itu apakah semuanya benar? Baik, kamu diam. Iya benar, karena begini. Di dalam di dalam Al-Quran itu dikatakan Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Bibel Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Jadi seluruh utusan-utusan para Tuhan mereka itu dijaga. Jadi Nabi Muhammad itu berkata-kata itu wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka Di itu Al-Quran, di hadis maksudnya. Itu kan di Al-Quran wahyu dari Allah turun melalui Muhammad. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkata-kata itu wahyu yang turun daripada Allah. Dia berkata-kata tidak mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan Allah sedangkan Allah tidak nampak, tidak ada wujudnya? Aneh, sudah kemana-mana kamu. Dikatanya wahyu dari Allah hadis itu. Kapan dia bertemu dengan Allah lagi? Sedangkan wahyu itu tadi ada di Al-Quran. Wahyunya itu udah dibuat di Al-Quran. Oh, sabar. Berarti kamu lebih paham Islam daripada saya, begitu? Oh tidak, saya kan hanya bertanya. Makanya yang saya pahami terjemahannya, bukan bacaannya, bukan hafalannya, tapi terjemahannya, artinya itu apa, itu yang dibaca, bukan terjemahannya. Jadi ketika kamu baca terjemahan Al-Quran, kamu sudah bisa paham maksud apa ayat itu. Sedikitnya paham, tetapi kalau membacanya saya belum paham, sama menghafalnya saya tidak tahu. Tapi terjemahan itu bahasa Indonesia kan bisa dibaca, sama seperti Alkitab diartikan ke bahasa Indonesia, makanya semua orang bisa membaca. Supaya orang menjadi benar, tahu dia mana agama yang benar, dibuat ke bahasa Indonesia. Berarti di dalam Biar Quran surah tidak Al-Ikhlas, keliru gitu loh. di dalam Quran surah Al-Ikhlas dikatakan begini, walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Apa maksudnya itu? Itu terjemahannya itu. Tuhan Dia tidak itu beranak dan dia tidak diperanakan. beranak dan tidak diperanakan, betul. Ya, apa maksudnya itu? Ya Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan. Berarti kamu percaya? Iya, kalau Tuhan saya percaya. Ya sudah kalau begitu, asyhadu. Apanya surah? Makanya gue bilang, aku udah panjang lebar jelaskan, kamu nggak paham. Kau tadi bilang kau Makanya percaya. gue bilang, udah aku jelaskan panjang lebar dari awal, Allah yang menjadi manusia, dia tidak diperanakkan dan tidak juga dibuat jadi anak. Dia itu Allah menjadi manusia, tapi dia menumpang ke rahim Bunda Maria untuk menjadi manusia. Nah, terus kenapa di dalam Bibel ada narasi inilah anakku yang aku kasihi? Yang berkata itu siapa? Yang mana? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya jiwaku kita baca. berkenan. Dalilnya yang mana? Kita baca. Apa? Dalilnya. Coba baca Yohanes 3 16 lah itu. Baca ke situ.
Yohanes 3 ayat 16. Oke. Karena begitu ini bukan ini. Mana ada itu anakku yang kasih sini? Oke, baik, baik, baik. Bentar, saya buka dalilnya. Bukan itu. Ini kan karena Ya. besar begitu. Bing. Biye biye. Berarti Coba buka di Al-Quran Matius. itu Sabar, harus Matius, sabar. ditulis ya. Matius 17 nomor 5. Oh, Matius, bentar. Matius 17 Nomor 5. ayat 5. Oke. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu Ah, suara Nah. siapa dari langit? perkataan Allah, Allah itu sendiri. Oke. Allah mengatakan inilah anakku yang aku kasihi. Ya, betul. Nah, terus Ya betul, dia berkata dari langit kepada manusia pada saat itu, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Anaknya ini Yesus adalah itu anak Allah. Yesus. Ya, Yesus anaknya itu dikasihi. oke, Kan berarti dia Yesus sudah itu menjadi manusia. sabar. Berarti Yesus itu anak Allah. Ya, Berarti Allah punya anak. apa lalu dengan Allah yang menjadi manusia? Hanya Tidak kamu belum sampai ini ngomong ke situ. Masalahnya itu dari tadi dijelasin belum nggak sampai ini. apa-apa. Betul ya. Apa kata netizen tadi kalau kita diskusi sama Oten, kalau sudah mentok apa kata Oten? Belum sampai ilmumu ke situ, harus diurapi Roh Kudus. Anjay. Nggak ada